Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cara meningkatkan regulasi diri untuk mengurangi tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa tingkat akhir. Khususnya teman-teman mahasiswa akhir, bener gak sih kalau kalian tuh sedang ada di masa sibuk-sibuknya mengerjakan tugas di sela-sela banyaknya kegiatan di luar kampus dan non-akademik, sehingga membuat kalian malas untuk mengerjakan tugas tersebut, yang akhirnya membawa teman-teman mahasiswa tingkat akhir ini kepada perilaku prokrastinasi. Nah, pertama-tama, apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi adalah kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Berdasarkan jenis tugas, prokrastinasi dibagi menjadi dua. Ada prokrastinasi akademik, di mana penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Contohnya, penundaan terhadap tugas kuliah atau tugas kursus. Lalu ada prokrastinasi non-akademik, di mana penundaan yang dilakukan pada jenis tugas non-formal atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, penundaan tugas sosial, menyapu, atau mencuci. Selain itu, prokrastinasi terbagi menjadi dua jenis. Yaitu ada functional procrastination, yang artinya menunda pekerjaan atau tugas dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Dan ada juga dysfunctional procrastination, yang artinya menunda pekerjaan atau tugas tidak berdasarkan tujuan, berakibat buruk dan menimbulkan masalah. Hasil asesmen pada mahasiswa tingkat akhir psikologi Unisba yang menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak melakukan prokrastinasi dikarenakan penundaan yang tidak bertujuan lebih mementingkan hal yang menyenangkan dan berakibat jelek yang akhirnya menimbulkan masalah. Di sini terdapat penyebab prokrastinasi. Yang pertama adanya pikiran irasional, yang kedua adanya kecemasan, berikutnya malas dan kesulitan yang mengatur waktu dan tidak menyukai tugas. Keempat adanya punishment dan reward. Kelima adanya faktor lingkungan. Yang terakhir adalah tugas yang menumpuk. Nah teman-teman, dari poin-poin yang disebutkan tadi, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adanya pikiran irasional. Nah, di sini pikiran irasional ini membuat mahasiswanya terus-menerus melakukan penyempurnaan tugas, yang pada akhirnya tugas itu malah tidak terselesaikan dengan tepat waktu, sehingga terjadilah suatu prokrastinasi. Yang kedua, adanya kecemasan, ketakutan akan kegagalan, dan susah mengambil keputusan. Nah, di sini munculnya perasaan cemas dan ketakutan akan membuat seseorang memilih untuk menghindari hal tersebut dengan menunda untuk menyelesaikan tugasnya, bahkan kesulitan untuk dapat mengambil keputusan. Yang ketiga, ada malas, kesulitan mengatur waktu, dan tidak menyukai tugasnya. Di sini, mahasiswa akan merasa malas untuk mengerjakan tugas, bahkan kesulitan mengatur waktunya apabila dihadapkan dengan tugas yang tidak sesuai. Yang keempat, adanya punishment dan reward. Nah, ketika mahasiswa melakukan suatu keburukan tersebut, atau prokrastinasi ini, ia akan merasa lebih aman apabila tidak melakukan tugasnya dengan sesegera mungkin. Lalu yang kelima, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti lingkungan teman sebaya yang kurang mendukung. Contohnya itu seperti teman-teman yang lebih mengajak untuk menunda tugas dan melakukan hal yang lebih menyenangkan, seperti bermain game atau kumpul-kumpul dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tugas yang menumpuk terlalu banyak dan harus segera dikerjakan. Nah, di sini contohnya seperti membentuk strategi yang kurang tepat dalam mengatur banyaknya tugas yang dikerjakan, sehingga hal tersebut malah menyebabkan tugas lainnya tertunda. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi prokrastinasi akademik? Supaya terhindar dari perilaku prokrastinasi akademik, mahasiswa harus meningkatkan regulasi diri dengan cara mengulas kembali tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menetapkan kembali standar sesuai dengan kemampuan. Nah, apa sih regulasi diri itu? Regulasi diri menurut Zimmerman dibatasi berhubungan dengan penggunaan suatu proses mengaktifasi pikiran dan perilaku, juga perasaan yang terus-menerus. Hal ini berkenaan dengan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya, regulasi diri ini menggunakan strategi tertentu yang berkenaan dengan metakognitif, motivasi, dan perilaku agar apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Metakognitif. Metakognitif ini merupakan suatu pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pikiran tentang berpikir. Metakognitif ini merupakan suatu proses yang penting karena pengetahuan seseorang tentang kognitifnya dapat membimbing dirinya mengatur atau menatap peristiwa yang akan dihadapi dan memilih strategi yang sesuai agar dapat meningkatkan kinerja kognitifnya ke depan. Motivasi. Motivasi ini merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap individu. Dan perilaku. Perilaku ini adalah upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Langkah-langkah dalam mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik melalui regulasi diri dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ini yaitu tahap perencanaan. Di sini teman-teman mahasiswa tingkat akhir dapat merancang, merencanakan, dan mencari informasi terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini bertujuan agar teman-teman mahasiswa tingkat akhir memiliki persiapan yang matang dan dapat membuat pencapaian tujuan secara mudah. Yang kedua, ada tahap performansi atau mengontrol kemampuan. Di sini, mahasiswa dapat melakukan observasi diri, yaitu melihat kemampuan diri untuk mempersiapkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu keputusan, perbandingan untuk mengukur kemampuan dengan suatu standar yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada respon diri, yaitu adanya tindak lanjut mengenai kemampuan yang dimiliki. Dan tahap terakhir yaitu tahap meregulasi atau refleksi. Semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan akan dievaluasi. Selain mengevaluasi kinerja, diadakan pula evaluasi diri mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh dirinya. Bila hasil perbandingan menyatakan bahwa kinerjanya itu sudah baik, sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka pola kerjanya bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Tetapi, bila kinerjanya lebih buruk dari apa yang ditargetkan, hal itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang untuk tugas yang lain. Sekian pemaparan dari kami. Gunakan waktu teman-teman untuk hal yang lebih bermanfaat ya. Terima kasih.